Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Tema renungan kita di pagi hari ini tetap memberitakan Injil. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai 15. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, merenungkan kembali posisi kita sebagai saksi-saksi Kristus. Rasul Paulus memberikan dorongan semangat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, agar terus bersemangat memberitakan Injil. Ada beberapa hal penting yang diingatkan oleh Paulus yang patut kita renungkan saat ini. Yang pertama, isi pemberitaan Injil adalah tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-8. Memberitakan Injil itu bukan mempromosikan diri atau lembaga pelayanan, tetapi mempromosikan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Agak aneh jika ada orang yang katanya memberitakan Injil, tetapi pusat berita dan kegiatannya adalah diri sendiri atau tokoh tertentu, sementara nama Yesus hanya dijadikan pelengkap penderita. Itu namanya memakai sedikit Injil untuk memperbesar keuntungan pribadi. Jadi, isi pemberitaan Injil adalah tentang Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Yang kedua, konsekuensi pemberitaan Injil seringkali berupa penderitaan. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Paulus telah mengalami penderitaan karena konsekuensi pemberitaan Injil. Tetapi ia tidak menyerah, tetap bertekun memberitakan Injil di penjara sekalipun. Karena ia percaya bahwa kebenaran Injil tidak bisa dibelenggu. Dan ketekunan akan menuai berkat dan kemuliaan Allah. Setiap pemberitaan Injil pasti ada konsekuensi. Tetapi kita harus tetap memberitakan Injil. Yang ketiga, cara memberitakan Injil bukanlah dengan bersilat kata. Ayat 14. Memberitakan Injil bukanlah berdebat atau adu kepandaian bicara, tetapi menceritakan tentang kasih Kristus yang telah mati menebus dosa-dosa manusia dan kebangkitannya yang memberikan kekuatan manusia untuk menjalani hidup baru dengan kasih dan santun. Untuk mempertegas bahwa kuasa Injil itu nyata, kita bisa menceritakan pengalaman kita berjumpa secara pribadi dengan kebenaran Kristus. Perdebatan justru membuat orang mengalami kesulitan untuk menerima Injil. Karena itu, harus dengan cara yang baik untuk menyampaikan Injil, memberitakan Injil sehingga banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus terus terang dalam memberitakan Injil. Ayat 15. Jangan malu mengakui dirimu sebagai saksi Kristus, sebagai orang percaya, dan katakan secara terus terang apa yang ada. Fakta tentang kebenaran pribadi Yesus Kristus jangan ditutup-tutupi. Apa yang dikatakan kitab suci harus kita katakan secara terus terang. Hal ini perlu diingatkan supaya kita memberitakan kebenaran, memberitakan Injil dengan baik dan dengan terus terang bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus memberitakan kebenaran itu, bahwa Yesuslah juru selamat itu. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, biarlah lewat renungan pagi hari ini kita diberikan semangat lagi untuk kita terus memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.